Oke. As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B Fisika Statistik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Ensemble Ekonomi Kuantum yang beranggotakan ada Muhammad Reski Dwi Putra, ada Kusmi Henin Samsika, ada Kori Munifa Asani, dan ada saya sendiri yaitu Ranti Suryani. Baik, langsung saja. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Kori Munifa Asani. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi kelompok 4 ini membahas mengenai ensemble ekonomi kuantum. Ensemble ekonomi kuantum ini mempelajari memecahkan masalah yang berbeda menggunakan solusi osilasi harmonik sederhana kuantum untuk memahami getaran kristal, radiasi benda hitam, dan statik Bose-Einstein. Nah, untuk materi saya akan membahas mengenai turunan dari QM ensemble kuantumik, rata-rata termal, dan energi rata-rata, fungsi partisi mekanik kuantum. Nah, untuk turunan dari QM ensemble ekonomis. Nah, di sini ada ensemble ekonomi klasik itu mengikuti pola dari bab 19, yaitu ensemble ekonomis membahas sifat sistem pada suhu tetap daripada energi tetap. Jadi kalau pada bab 19 ini sistem menarik isolasi dari alam lainnya, energi total dari sistem komposit tetap. Nah, jadi energi total sama dengan E ditambah ER. Nah, di mana R ini tuh energi dari sistem lainnya. Nah, kalau dari turunan QM ensemble ekonomis, itu tuh sistem memiliki energi atau IN, dan reservoir memiliki energi. Nah, di sini ada N, makanya di sini sistemnya itu EN. Terus ada tingkat energi ER atau di reservoir, sehingga energi totalnya ET ditambah energi total sama dengan EN ditambah ER. Nah, untuk membedakan kalau turunan QM ensemble ekonomis ini, bedanya tuh di EN aja dari energi sistem. Tapi kalau polanya mah hampir sama kayak bab 19 kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya. Nah, contohnya itu ER sama dengan ET min ER. Kemudian ada ini tuh contohnya tuh adalah degenerasi atau jumlah keadaan eigen. Probabilitas Pn dari eigenstate dengan energi En. Nah, di sini ada PT, Pn. Pn sama dengan flux R ET min En per flux ET, energi total. Nah, ketika energi total lebih besar dari energi sistem, untuk memperluar Len flux R, energi total dikurangi energi sistem dengan kekuatan energi sistem per energi total. Nah, untuk diturunkannya sehingga Len Pn sama dengan Len flux R ET min ER dikurangi Len flux T ET. Nah, di sini kan jadi kayak di Len dulu semuanya. Kemudian sebanding dengan Len flux R dikali energi total dikurangi En dot per dot energi total Len flux ET.
dikurangi ln flux T, ET ditambah, dan seterusnya. Persamaan ini untuk batasan reservoir Tahingga. Jadi kalau Tahingga itu ada di ln dulu semuanya. Nah, untuk penurunan secara klasiknya, kalau penurunan klasik ini mengikuti pola bab 19. Nah, jadi itu mengacu pada suhunya tuh yang sama kayak gitu. Jadi konstan suhunya. Nah, jadi pakai beta sama dengan 1 per KB dikali T. Nah, T ini adalah suhunya, temperatur kayak gitu, sama dengan dot per dot energi total ln flux air dikali ET, energi total. Sehingga persamaannya bisa ditulis ln Pn sama dengan min ln Z dikurangi beta En, atau Pn sama dengan 1 per Z X dikali beta En. Sehingga persamaannya memperkenalkan faktor normalisasi. Jadi Z sama dengan ln flux R dikali ET dikurangi ln flux T dikali ET. Nah, di sini tuh ada faktor normalisasi Z berfungsi sebagai partisi mekanik kuantum atau partisi klasik dan penjumlahan di semua eigen. Nah, terus lanjutannya yang tadi Z. Nah, Z sama dengan penjumlahan jumlah X min beta dikali En. Pada faktor Boltzmann kuantum X min beta dikali En sama dengan faktor Boltzmann klasik. Nah, pada tingkat energi harus dimasukkan deviasi flux terhadap L untuk setiap tingkat energi. Jadi Z sama dengan jumlah total terhadap L, flux L X min beta En. Nah, untuk rata-rata termal dan energi rata-rata, ini tuh pakai persamaan yang tadi, yang 23.6 sama persamaan yang bawah ini tuh pada bab 22 ya. Nah, di sini yang tadi itu persamaan 23.6 itu Z sama dengan total N X min beta En. Nah, kalau yang ini tuh pada bab 22-nya A sama dengan jumlah N Pn NaN dapat digabung dan ini nih kedua persamaan ini bisa digabung terus dapat menemukan ekspresi untuk rata-rata operator A dalam ensemble kanomik, yaitu pada suhu T sama dengan 1 per KB beta. Nah, tadi kan ada dua persamaan nih yang tadi. Nah, kalau digabung, jadi A sama dengan 1 per Z N NaN example min beta En. Nah, di sini kan example min Ben. Nah, di sini juga jadi kayak dikali gitu, ditambahin. Nah, di sini kan Z-nya ada di ruas kiri. Nah, biar di kanan jadi 1 per Z kayak gitu. Jadi energi rata-ratanya tuh U sama dengan H sama dengan 1 per Z jumlah N NHN example min beta En, atau U sama dengan 1 per Z jumlah N En example min beta En. Nah, kalau untuk fungsi partisi mekanik kuantum,
Nah, di sini ada partisi pada Z. Nah, Z itu yang tadi ya, yang di persamaan 23.6. Nah, di sini fungsi partisi Z ini sebagai faktor normalisasi dalam persamaan. Dengan cara fungsi partisi klasik yang tergantung pada suhu, beta sama dengan 1 per KBT jika diturunkan dari logaritma fungsi partisinya. Nah, kalau untuk diturunkannya, berarti kita, nah ini pada persamaan 23.6-nya itu semuanya diturunkannya itu pakai dot sama terhadap beta ini nih. Jadi dot beta F per dot beta ln Z. Nah, karena tergantung pada suhu, jadi di sini tuh ada V sama N terhadap V sama N ya. Sama dengan 1 per Z dot beta F per dot beta. Total N example min beta En terhadap V sama N. 1 per Z total min En example min beta En sama dengan negatif U. Nah, sekarang gunakan identitas termodinamika, di mana dot beta F per dot beta terhadap V dan N itu sama dengan U. Jadi, yang tadi kan ada sama dengan negatif U ya. Nah, jadi ln Z sama dengan min beta F ditambah F terhadap V dan N. Nah, fungsi F, V, dan N ini dapat ditentukan dengan turunan dari F sama dengan min KBT ln Z min F, V, N. Nah, kita turunkan lagi terhadap suhu. Nah, jadi FVN min Z FVN dikurangin KBT dot B per dot theta per dot T dot per dot beta ln Z. Nah, kemudian dot F per dot T sama dengan negatif KB dikali negatif beta F dikurangin KBT 1 min KBT kuadrat dikurangin U. Kemudian dot F per dot T terhadap V dan N sama dengan 1 per T FU 1 per T U dikurangi TS dikurangi U sama dengan min S. Nah, jadi fungsi F dan N ini tidak berpengaruh pada energi atau entropi. Jika diturunkan terhadap F atau F sama volume, nah jadi dot F per dot V. Nah, karena volume jadi bawahnya V ya. Nah, terhadap T dan N. Nah, kalau tadi kan terhadap suhu, jadi nih dot F per dot T. Nah, jadi bedanya tuh bawahnya ya. Nah, karena terhadap volume, nah jadi di sini tuh T sama N. Min KBT dot per dot V ln Z min dot V F FVN. Kemudian dot F per dot V T sama N min KBT 1 per Z terhadap N min beta dot En per dot V. Example min beta En min KBT dot F per dot V. Nah, ini terakhir dot F per dot V Tn sama dengan 1 per Z N dot En per dot V. Example min beta En min KBT
dot V per dot F per dot V. Nah, ini tuh membutuhkan hubungan antara tekanan yang dimiliki sistem dalam keadaan Eigen dan fungsi partisi energi keadaan Eigen dengan sehubungan dengan volume. Nah, terus di sini ada di mana Pn sebagai tekanan sistem dalam keadaan Eigen dengan Pn. Nah, di sini ada Pn sama dengan min dot En per dot V terhadap T dan N. Kalau digabungin persamaan yang tadi itu jadi dot V dot F per dot V T sama N sama dengan 1 per Z jumlah N P N sampel min beta En min KBT dot F per dot V. Nah, pada P ini tekanan rata-rata harus diberikan dalam keadaan Eigen. Jadi P sama dengan 1 per Z jumlah N P example min beta En. Turunan parsial dari FVN dengan V harus hilang F menjadi fungsi dari N. FVN sama dengan Fn. Nah, yang tadi yang FVN, FV sama N sama dengan Fn. Nah, N ini keterangan dari nilai eigen energi, tapi berpengaruh dalam gas ideal kuantum dan pertukaran partikel dengan reservoir. Secara tentatif nilai 0 ke fungsi Fn untuk fermion atau boson tidak berlaku, partikel dibedakan dan memiliki keuntungan dalam menyederhanakan persamaan. Jadi kalau pakai fungsi ini itu lebih sederhana kalau mau disederhanakan lagi. Nah, bentuknya itu sama dengan dalam mekanika statistik klasik. Nah, makanya tadi tuh polanya tuh terhadap mekanika klasik kayak gitu. Len Z sama dengan min beta F atau Z example min BF. Nah, pilihan sistem partikel dibedakan Fn sama dengan negatif len N. Udah. Baik, terima kasih kepada Saudari Kori. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah yang akan disampaikan oleh Saudari Kusmieni. Baik, suara aku jelas nggak? Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang entropi mekanik kuantum. Next. Nah, ekspresi entropi juga dapat dituliskan dalam bentuk lain, seperti persamaan 2.23.15. Nah, ambillah turunan energi bebas terhadap suhu untuk mencari entropi negatif. Tetapi tentukan dulu yang F, V, dan N sama dengan 0. Maka persamaannya jadi do F per do T sama dengan negatif KB len Z dikurangi KB T min 1 per KB T kuadrat do per do beta len Z. Nah, maka persamaannya jadi min KB len Z plus 1 per TZ sigma N negatif En eksponensial negatif beta En. Nah, di baris kedua dari persamaan ini, kita telah menggunakan persamaan 23.6. Nah, untuk mengekspresikan turunan fungsi partisi dalam bentuk penjumlahan, kita ingat lagi persamaan yang tadi telah Kori sampaikan, yaitu
Pn sama dengan T per Z eksponensial min beta En, dan ln Pn sama dengan min ln Z dikurangi beta En. Nah, maka persamaan yang tadi, yang paling awal, yaitu persamaan 23.23, dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu do F per do T sama dengan min KB ln Z sigma N Pn dikurangi beta per Z sigma N dikurangi En eksponensial beta En, maka min KB sigma N Pn ln Z plus beta En Pn, maka hasilnya KB sigma N Pn ln Pn dikurangi min S. Nah, sedangkan ekspresi alternatif untuk entropi itu sendiri yaitu S sama dengan min KB sigma N Pn ln Pn sama dengan negatif S. Nah, biasanya di dalam buku-buku tentang mekanika statistik dituliskan persamaan tersebut. Nah, pembahasan yang kedua, saya akan coba menjelaskan tentang asal-usul hukum ketiga termodinamika. Konsekuensi penting dalam persamaan 23.28 yang tadi adalah bahwa satu itu lebih besar daripada Pn, dan Pn itu lebih besar daripada 0. Dan ln Pn lebih kecil daripada 0. Nah, entropi tersebut selalu positif. Ini membuktikan bahwa batas entropi sebagai suhu pergi ke 0 atau suhu menuju 0 itu tidak negatif, karena entropi pada T0 haruslah sebuah konstanta dan bukan min tak terhingga seperti dalam mekanika statistik klasik. Nah, hal ini menetapkan postulat Merz atau hukum dari ketiga termodinamika. Nah, sebagai konsekuensi umum dari mekanika kuantum, nah untuk menyelidiki nilai entropi itu, ketika suhu sama dengan 0 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Pn sama dengan 1 per Z eksponensial negatif beta En sama dengan eksponensial negatif beta En per sigma N eksponensial min beta En. Nah, jika kita menyatakan fungsi partisi dalam hal tingkat energi yang diindeks oleh L, kita bisa menuliskan dengan persamaan di bawah, yaitu Z sama dengan sigma N L eksponensial negatif beta EL, di mana L itu adalah degenerasi dari level LTH. Nah, misalkan L itu sama dengan 0 adalah tingkat energi terendah, sehingga ohm adalah 0, dan degenerasi keadaan besar. Nah, persamaan 3.30 kemudian dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Z sama dengan ohm 0 eksponensial negatif beta E0 1 plus sigma L lebih dari 0 ohm L sama per ohm 0 eksponensial min B EL dikurangi E0. Karena L sama dengan 0 adalah tingkat energi terendah, maka EL dikurangi E0 lebih besar daripada 0 untuk semua L lebih besar dari 0. Artinya, T menuju 0 itu probabilitas keadaan dasar P0 diberikan oleh probabilitasnya level yang lebih tinggi dengan EL itu lebih besar daripada E0.
Nah, maka dapat dituliskan persamaan seperti berikut, yaitu lim T menuju 0 PL sama dengan lim T menuju 0 eksponensial min beta EL per Ohm 0 eksponensial min BE0 1 plus EL lebih dari 0 Ohm L per Ohm 0 eksponensial min B EL dikurangi E0. Maka sama dengan eksponensial min beta EL dikurangi E0 per Ohm 0 lim T menuju 0 1 plus sigma L lebih dari 0 Ohm L aksen per Ohm 0 eksponensial min B EL aksen E0. Maka hasilnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kembali ke persamaan 23.28 untuk entropi dalam hal himpunan probabilitas Pn, karena kita memiliki hasil umum bahwa limit X menuju 0 itu X ln X sama dengan 0, kita dapat menuliskannya yaitu sebagai berikut. Lim T sama dengan T menuju 0, ST sama dengan min K B Ohm 0 ln 1 ln Ohm 0 sama dengan KB ln Ohm 0. Nah, jika keadaan dasar non-degenerasi Ohm 0 itu sama dengan 1 dan ST sama dengan 0, maka 0. Jika tidak, itu adalah bilangan positif. Nah, ketika suhu 0, ST sama dengan 0 per N diberikan, maka persamaannya yaitu jadi ST sama dengan 0 per N sama dengan KB ln Ohm 0 per N. Nah, jika Ohm 0 tidak bergantung pada ukuran sistem, entropi per partikel menghilang karena ukuran sistem berbeda. Namun ada kemungkinan lain, misalnya degenerasi keadaan dasar tergantung pada ukuran sistem, yaitu Ohm 0 sama dengan A pangkat N, di mana A itu lebih besar dari 1 adalah beberapa konstanta positif. Nah, kemudian entropi suhu 0, partikel diberikan oleh ST sama dengan 0 per N sama dengan KB ln A pangkat N per N sama dengan KB ln A lebih dari 0. Nah, ini akan melanggar dari postulat Planck atau postulat Nernst, tetapi Nernst formulasi asli dari persamaan yang berlaku. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang turunan dan rata-rata thermal. Next. Nah, untuk kesederhanaannya, mulailah dengan turunan yang berhubungan dengan beta. Persamaan 23.9 memberikan ekspresi formula untuk rata-rata A, di mana persamaannya yaitu A sama dengan 1 per Z, sigma N, N, A, N, eksponensial min beta E, N. Nah, turunan parsial dari A yang berhubungan dengan beta memberikan persamaan yaitu do per do beta A sama dengan 1 per Z sigma N, N A N dikurangi E N eksponensial min B E N. Nah, untuk menerapkan persamaan 23.39 terhadap rata-rata thermal energi, maka dapat ditemukan persamaan do per do B
H sama dengan do U per do beta sama dengan min E kuadrat dikurangi E kuadrat. Jadi jika menemukan bahwa turunan energi yang berkenaan dengan beta diberikan oleh variasi energi negatif. Nah, jika kita menerapkan persamaan ini pada kalkulus scalar jenis, maka persamaannya jadi P sama dengan 1/n do U per do T sama dengan 1/n do beta per do T do U per do beta sama dengan 1/NKBT kuadrat E kuadrat dikurangi E kuadrat. Nah, proporsionalitas antara kalor jenis dan varians energinya sama persis dalam mekanika kuantum dan klasik. Selesai. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai faktorisasi fungsi partisi. Boleh. Faktorisasi fungsi partisi ini menggunakan bentuk Hamiltonnya, yaitu ada H sama dengan sigma Hj, yang nilai eigennya yaitu Hj, nilai eigennya Nj sama dengan ENJ, NJ. Oke, saya tidak tahu itu bacanya apa. Ya, berarti itu nilai eigennya ya. Dan faktor eigennya sebesar ditulis faktor eigen Nj sama dengan hasil kali N dengan K sama dengan 1, nilai faktor eigen NK sama dengan ENJ, NJ. Bersama nilai eigennya menjadi H, nilai eigen N sama dengan sigma N, J sama dengan 1, ENJ, N sama dengan EN dengan nilai eigen M. Oke, next. Di mana EN-nya sama dengan sigma ENJ. Dan persamaan di atas bisa kita transmisikan menjadi fungsi partisi dalam bentuk yang sangat mudah, yaitu Z sama dengan sigma NJ eksponen min B sigma dari ENJ. Disederhanakan menjadi sigma, terus hasil kali, ini simbol ini kalau nggak salah dibaca Pi, tapi kurang tahu. Oke, bisa dikoreksi ya. Pi eksponen min beta ENJ, atau bisa dijabarkan kembali menjadi sigma eksponen min B N kecil n, dan seterusnya dikali sigma N2 eksponen min beta EN2, dan dikali lagi sigma N1 eksponen min beta EN1. Oke, next. Kemudian bisa disederhanakan menjadi Z atau fungsi partisinya menjadi hasil kali dari eksponen min B EN1 atau bacanya Pi NJ1. Karena persamaan ini sangat berguna, kita akan mengulanginya tanpa perantara langkah. Sehingga Z sama dengan sigma hasil kali NJ sama dengan 1 eksponen min B E kali NJ. Atau bisa juga hasil kali N, hasil kali dari di mana N dan plus G sama dengan 1, dan sigma dikali sigma N1 eksponen min B K dikali E dikali E ND. Oke. Lanjut. Hamiltoniannya memiliki bentuk yang diberikan, yaitu dengan persamaan H sama dengan sigma Hj, maka energi bebas yang diberikan oleh logaritma dari fungsi partisi tadi menjadi seperti F sama dengan min KB P ln Z, karena Z itu sama dengan sigma
hasil kali eksponen min B ENJ, maka F sama dengan min KB T ln sigma sekali eksponen min B ENJ. Ya, bisa disederhanakan menjadi paling akhir, yaitu F sama dengan min KB T ln sigma dari NJ eksponen 1 dikali lagi sigma dari NJ eksponen min beta kali ENJ. Jika spektrum nilai eigen sama untuk setiap suku Hg. Kemudian persamaannya akan menjadi Z sama dengan sigma atau kali eksponen min beta ENJ sama dengan sekali lagi dikali sigma eksponen min beta ENJ. Sehingga bisa disederhanakan lebih sederhana aja menjadi F sama dengan min KBT ln sigma eksponen min beta dikali EN1. Oke. Nah, itu jadi kemudian ada selanjutnya itu ini membahas sejumlah sistem banyak bodi atau badan yang dapat digunakan fungsi partisi mudah ditemukan karena memiliki tingkat energi yang sedikit. Terus ada dua kelas sistem yang sangat penting dalam pengembangan mekanika listrik yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sistem ini adalah osilator harmoni sederhana dan sistem dengan hanya dua keadaan eigen energi. Lanjut, ada pembahasan selanjutnya itu sistem dua tingkat. Ada dua pembahasan di sini. Yang pertama yaitu energi nol dan epsilon. Epsilon apa? Epsilon. Bentuk pertama untuk sistem dua tingkat memberikan energi nol dan epsilon setingkat epsilon. Sehingga Hamiltoniannya menjadi H sama dengan epsilon kali N. Dan fungsi partisinya bisa dirubah menjadi Z sama dengan S sigma eksponen min beta dikali epsilon kali N, atau disederhanakan menjadi 1 ditambah eksponen dari min beta dikali epsilon. Dan energi bebas dan energi bebasnya menjadi F sama dengan min KBT ln dikali Z tadi, yaitu 1 ditambah eksponen dari min beta dikali epsilon. Dan energi dalamnya yaitu do beta F per do beta sama dengan epsilon eksponen min beta epsilon per 1 plus eksponen min beta epsilon, sehingga disamakan menjadi epsilon dibagi eksponen beta epsilon plus 1. Oke, lanjut. Perhatikan bahwa nilai rata-rata bilangan kuantum N atau jumlah rata-rata eksitasi dalam sistem diberikan oleh nilai rata-rata N-nya sama dengan sigma N1 per Z eksponen min beta epsilon N, sehingga bisa diserahkan menjadi 1 per eksponen min beta epsilon plus 1. Maka nilai rata-rata energinya menjadi U sama dengan nilai rata-rata dari H, sama dengan sigma epsilon N 1 per Z eksponen min beta kali epsilon kali N, atau bisa disamakan menjadi epsilon F, epsilon dari nilai rata-rata bilangan kuantum N. Maka nilai entropi diberikan seperti biasa, yaitu pada termodinamika, yaitu entropi sama dengan U kurang S per T. Sudah selesai. Kemudian ada spin
Jika operator sigma itu sigma gitu menggunakan nilai +1 dan -1, maka Hamiltonnya menjadi H sama dengan -H dikali sigma. Sesuai dengan momen magnet spin 1,5 dalam medan magnet H, dalam persamaan H memiliki satuan energi yang membuat hidup lebih mudah. Sehingga fungsi partisi menjadi Z sama dengan eksponen beta dikali H plus eksponen min beta dikali H. Maka energi bebasnya sama dengan min KBT ln Z, Z-nya diganti menjadi eksponen beta H plus eksponen min beta H. Kemudian U-nya karena U itu do beta X per do beta, maka bisa mendengar menjadi min B eksponen beta H dikurang eksponen min beta H per eksponen beta H plus eksponen min beta H. Maka bisa dikenalkan menjadi min H tan beta H. Kenapa tan beta H? Karena dalam matematika tan Hx sama dengan eksponen X dikurang eksponen min X plus eksponen X plus eksponen min X, atau dikenalkan menjadi 1 dikurang eksponen min 2X per 1 plus eksponen min 2X. Makanya menjadi min H-nya sama dengan min H tan beta H. Sehingga nilai rata-rata untuk sigma tadi atau bisa kalau dalam di sini namanya magnetisasi rata-rata yang diberikan oleh sigma dari sigma 1 per Z eksponen beta H sigma sama dengan eksponen beta H dikurang eksponen min beta H per eksponen beta H plus eksponen min beta H, atau sama dengan tan H beta H. Itu nilai rata-rata magnetisasinya. Itu saja. Jadi set. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Rizky. Sekian dari kelompok 4 kelas B. Mohon maaf kalau terdapat banyak salah penyebutan simbol dan sebagainya. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.